Oke, halo Kak Miki, Kak Renarda. Halo warga Tegal. Saya Dimas sebagai moderator hari ini Oke. akan coba untuk memandu diskusi malam hari ini ya dengan dua film dari Heart Pictures nih. Yang pertama tadi ada Dead Sun and Camera Action ya. Ya. Sebelum kita melanjut ke diskusi malam hari ini, bisa dipaparkan dulu nggak nih sedikit lah, bukan untuk menjadi pemantik diskusi malam hari ini, baik dari film Father, Son, and Camera Action. Oke warga Tegal, selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Miki. Saya sutradara dari Father, Son, and Camera Action, sama produser dari Asimetris. Oke, selamat malam warga Tegal. Aku Rainarda, dipanggil Ray juga nggak apa-apa. Aku sutradara dari Asimetris dan juga pemeran dari Father, Son, and Camera Action. Inspirasi ataupun referensi tentang film baik Father, Son, and Camera Action datangnya gimana sih, barangkali bisa diceritain dulu buat teman-teman yang ada di sini. Jadi Father, Son, and Camera Action itu diambil dari 80% asli pengalaman saya pada saat SMA. Lalu sisanya saya kan dulu juga mengajar film di sebuah SMA. Di situ juga keresahan saya masukkan di film itu. Salah satu keresahan saya adalah dulu ada saya tuh punya murid, dia tuh pengen kuliah di kafe teman-teman ya. Nah terus habis itu dia approach ke neneknya ya, aku mau kuliah di kafe. Terus gini, di kafe itu kampus apa gitu, dikira di kafe itu nama kampus guys, anjir. Gitu kan, apa itu gitu ya. Intinya Father, Son, and Camera Action itu kita membahas tentang pemikiran Gen Z versus pemikiran konvensional gitu kali ya. Konvensional itu bisa dari orang tua, bisa dari apapun lah, mungkin dari guru atau dari generasi yang di atas kita gitu. Dan yang pasti aku juga pengen bikin sesuatu yang relate buat para filmmaker muda, anak-anak SMA. Kalau mereka itu bikin film itu seadanya, ya udahlah, yang adalah gitu. Yang jadi bapaknya temennya sendirilah, yang jadi anaknya juga temennya sendirilah gitu. Alatnya terbatas, tapi yang didapatkan itu esensinya dalam membuat film. Mereka belajar, mereka mengekspresikan gitu. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat kami gini. Sebelumnya selamat buat Mas Miki Hafiz dan Mas Ray. Ray yang tadi filmnya udah bikin saya muntah. Mungkin pertanyaan yang pertama buat film tadi Father, Son, Cam, and Roll Action aja lah ulah. Aku penasaran Mas, itu tadi kan pakai soundtracknya Dara Muda ya Mas? Itu bagus, cocok banget buat film tadi ya. Tapi aku masih penasaran secara eksekusi, mungkin secara balancing ya. Tadi kan saya ada kelihatan tik di dialog. Apa pemeran utama? Jafar. Kan dialognya kan kayak masih ada yang ngetik gitu. Tapi aku malah terhipnotis sama ininya sih, sound design-nya itu, yang mulai dari jam Ketik jam terus masuk suara bass drum sampai akhirnya jadi satu instrumen yang menarik tuh tadi itu. Aku mau tanya itu soal tadi itu kenapa balancingnya itu masih ada yang ngepik gitu, padahal secara keseluruhan itu bagus banget tuh. Karena dua film ini sound komposernya adalah Ray Kun, jadi biarlah semuanya dijawab oleh Ray Kun.
sepertinya sebentar kita ada problem teknis di sini. Ternyata hujan. Kita mengamankan dulu semuanya. Tapi ini adalah bentuk keberkahan ya. Keberkahan. Kita sepertinya apakah menjadi kutukan karena wibu? Lucu banget anjir. Oke, tadi barangkali bisa dijelaskan lagi Kak. Vaderson and Camroll Action ada yang kedengeran sedikit peak. Itu mungkin karena ini ya, ada treatment yang Jafar ini dia benar-benar teriak, yang benar-benar teriak. Jadi mungkin kebawa dari apa namanya, frekuensinya ada yang ngepick lah pada saat dia yang teriak gitu ya. Dan juga untuk sound design-nya sebenarnya itu kan yang sound design dan scoring kan juga saya, dan saya juga berangkat dari musik produser sebelumnya. Jadi saya udah ada beberapa lagu, dan jadinya Mas Vicky juga pengen bereksperimentasi kan. Jadi kalau teman-teman lihat ada beberapa scene di Vaderson and Camroll Vaderson and Camroll Action ya. Ada scene yang di kelas sama yang di awal tadi itu mungkin ada sentuhan elektroniknya ya kayak gitu. Dan yang di kelas tadi juga saya juga bereksperimen kayak semua props kayak jam, terus hentakan kaki itu saya coba susun menjadi satu kesatuan, dan hasilnya menghasilkan sebuah beat ya, sebuah ritme kayak gitu. Jadi menjadi satu kesatuan, dan itu agak susah gampang ya, karena ya itu karena tadi saya ngambil sampelnya itu juga dari suara aslinya kayak gitu. Jadi di situ saya coba bikin beat dan ritme dari suara benda-benda tersebut kayak gitu. Thank you. Cukup menarik nih buat yang Vaderson and Camroll Action dari kami sini. Tadi kan ada beberapa shot yang cukup menarik ya, yang di dalam helm itu, kamera yang di dalam helm itu. Itu teknisnya emang pakai kamera yang masuk di dalam helm, atau memang ada teknis lain yang dilakukan? Soalnya kalau nggak salah yang kedua itu yang shot yang di dalam helm itu, yang bagian jalannya tuh sedikit lebih terang daripada malamnya, atau memang gimana? Itu jadi pertanyaan buat aku sih. Ntar itu dulu kami coba kali itu. Aku mau tanya balik, boleh nggak? Oh boleh dong, boleh. Ya, kita tebak-tebakan. Nah, jadi menurut abangnya gimana tuh kira-kira kalau ditebak-tebak? Caranya gimana kok bisa seperti itu? Oke. Track nih. Sebagai veteran mencoba untuk memecahkan trik sinematografi ini nih. Itu ada di dekat TV. Okay. Masa pakai helm separuh? Atau pakai apa Bang Jack? Barangkali ada yang bisa dijawab nih, bantu nih. Pakai mika ya? Ada mika gitu, mika yang dilapis di depan yang jadi kaca helmnya. Or something. Ada yang mau itu? Ada yang mau coba dijawab? Gimana? Mas Ber? Iya, itu makanya itu jadi pertanyaan. Tapi dari Bang Jakan tadi bilang itu pakai mika. Lalu kemudian dipakai sebegini, tapi memang pakai kamera real yang bukan kamera kecil yang di helm. Karena aku rasa jaraknya kayaknya nggak mungkin tuh. Jadi mungkin pakai kamera biasa aja, terus menggunakan beberapa teknis yang buat nge-cover tengah dari helmnya, lalu kemudian ditutup mika ataupun plastik, atau mungkin kaca helmnya dilepas, mungkin bisa jadi kurang lebih kayak gitu. Itu sih jawaban dari aku. Kalau dari kami ini gimana nih eksekusinya? Oke. Aku jawab dari helm dulu ya. Oke. Jadi kalau teknis itu kita punya dua helm yang sama sih. Satu helmnya utuh, satu lagi helmnya kita belah 1/5 apa 1/4 gitu. Disikar. Iya, gitu. Lalu kita pakai lensa 10 mili untuk bisa masuk ke sana. Seperti itu. Dan kalau yang malam itu kami pakai buangannya pakai TV LED. Oh.
Oke. Terima kasih Kak Vicky. Pertanyaan tolong saya sudah dijawab ya. Oh enggak kok, itu aku banyak yang tanya dan aku suka main tebak-tebakan seperti itu. Oke. Jadi cukup jadi apa ya? Shot yang menarik ya di film ini. Di malam hari ini cukup sangat menghibur dan cukup sangat berkesan. Ya, Cukup sangat berkesan di malam hari ini, banyak gelak tawa, apalagi mendengar perilaku ayah dari Suhrek ini. Tapi dari tadi sudah menanyakan tentang asimetris, karena saya gak relate dengan perwibuan ya, jadi saya ingin menanyakan ke father son And camera action. and camera action. Di mana di situ menjelaskan premisnya adalah tentang remaja pengidap ADHD ya. ADHD kan apa ya? Susah fokus apa fokus itu ya. Jadi yang ingin ditanyakan adalah dari film ini apakah fokus Jafar itu kan dia diceritakannya tentang ingin sekolah film tapi tidak boleh sama bapaknya karena bapaknya kolot. Yang mau ditanyakan adalah apakah dari dia sering fokus ke filmnya itu menjadikan dia ADHD atau gimana mas? Itu. Terima kasih. Jadi untuk membawakan konsep ADHD ini saya tidak perlu riset kemana-mana lagi karena sutradaranya sendiri ADHD, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya kayak di adegan kelas dulu itu guru, orang tua saya bahkan itu tuh kayak bingung gitu loh, kenapa sih anak ini kok sekolah nggak bisa bener, emang nggak niat sekolah atau gimana gitu. Tapi dulu saya masih terlalu dini untuk bisa menjelaskan hal apa yang saya rasakan gitu. Dan melalui film ini saya bisa memvisualisasikan apa yang saya rasakan ketika saya dulu belajar di kelas gitu. Kan apalagi kalau dulu waktu sekolah itu saya tuh kadang heran ya sama teman-teman yang lain tuh, dengan dengerin guru di kelas aja tuh udah bisa langsung nyantol gitu loh, bisa langsung paham gitu loh. Kalau saya tuh nggak bisa gitu. Apalagi kalau saya mau belajar itu mesti kalau satu bab itu harus berminggu-minggu, sedangkan sekolah itu tiap minggu ganti bab, tiba-tiba UTS, tiba-tiba ujian harian, tiba-tiba UAS gitu kan, jeblok kabeh gitu kan. Nah terus akhirnya di situ. Tapi ADHD ini tidak hanya bisa misfokus, tapi juga bisa hyperfokus. ADHD ini akan hyperfokus ketika dia menemukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang sangat dia antusias sekali, dia suka gitu. Ya tidak hanya membuat film ya, bisa aja gambar, bisa aja ngapain, bisa aja mengajar sesuatu gitu. Nah contohnya di mana, di kelas lah, di kelas apa yang saya rasakan adalah saya tengah pelajaran saya mengkompos suara-suara di sekitar itu. Dari kalau di film itu ada bola basket, ada detik jam, terus lalu saya diikuti dengan hentakan kaki, dan ternyata itu adalah saya menirukan ingatan saya pada sebuah media, entah itu dari televisi, entah itu dari iklan sih, yang biasanya iklan televisi yang biasanya menstimulus adanya seperti itu. Dan tapi kalau ketika saya mengerjakan sesuatu yang mungkin saya antusias gitu ya, itu bisa berjam-jam, bisa lupa makan kadang gitu, bisa lupa tidur gitu. Contohnya kayak membuat film gitu. Makanya di film, di scene taman tadi yang waktu Jafar syuting itu sebenarnya cocoknya pastinya yang betapa bahagianya gitu kan. Jadi dia bener-bener excited gitu, sampai aku kasih slow shutter betapa bahagianya Jafar
ada burung bebas terbang, wih gitu kan. Jadi itu sih yang aku mencoba memvisualkan apa yang aku rasakan di sepanjang perjalanan hidup ini sih, seperti itu. Ya mungkin itu adalah media lebih tepatnya biar orang tuh paham gitu kayak apa sih yang dirasakan sama orang ADHD gitu. Dan lagi ya, dan sisanya mungkin penonton-penonton film yang sudah nonton film asimetris Father Son and Camp Roll Action, apalagi kalau orangnya tuh sinefil atau filmmaker, itu mereka mesti kayak relate gitu. Jadi kita di Father Son and Camp Roll Action ini aku tidak hanya curhat, tapi aku juga menyampaikan keresahan kolektif antara emerging filmmaker gitu, terutama dari teman-teman SMA, teman-teman kuliah yang sedang mencari jati dirinya. Seperti itu sih kurang lebih. Untuk film Father itu Mas Habis tuh ada referensi dari film Agus Ras nggak sih? Agus Ras di situ kan menceritakan tentang musisi ya. Karena di situ aku dengar bunyi gitu dari jam bangun dari disharmonis menjadi harmonis gitu. Ada musik itu gitu loh. Apakah terinspirasi dari film itu kah gitu? Kok punya gagasan memajukan suara ambience ya, yang disharmonis menjadi harmonis gitu. Itu. Dan kalian berdua tuh sebenarnya nggak layak bikin film kayak gini. Lebih layak bikin film yang go internasional lah. Jadi kesempatan buat yang lain gitu. Artinya kalau teman-teman pemula nonton film kalian tuh langsung ngedrop. Pasti. Karena ruangnya udah bukan di sini lagi gitu. Kalian tuh udah layak. Karena di film Father itu film dendam kayaknya. Film dendam terhadap orang tua. Aku cantik. Ini hobiku, ini duniaku. Kenapa dilarang gitu? Itu ini banget sama kehidupan anak-anak yang punya hobi begitu. Tapi beruntungnya aku berteater tidak dilarang sama bapakku. Cuman hati-hati, harus siap miskin. Ya itu pilihanmu, tapi tekuni akan ada hasil gitu. Artinya kalian bikin film yang lebih panjang lah gitu, film yang lebih ini gitu dan kasih kesempatan buat yang lain. Anak-anak SMA kalau ngeliat film kalian kan drop kayaknya takut gitu. Itu aja sih ya tadi di itu ya Agus Ras ya, apakah ke situ gitu loh, itu kecurigaan gue karena ada bunyi-bunyi yang menjadi dinamis gitu. Terima kasih, itu pertanyaan terakhir tuh tadi. Kalau belum terakhir juga nggak apa-apa kok, Bang. Ya, jadi aku nggak tahu itu tadi yang disebutin referensinya apa. Aku di film ini referensiku apa aja ya? Ada The Science of Fiction, filmnya Joseph Angginon, itu film favoritku. Terus ada apa lagi ya? Lupa. Pokoknya begitulah. Film-film Europe semua yang pasti gitu. Cuman kalau yang tadi untuk harmonisasi di dalam kelas, ya sebenarnya hanya sesimpel apa yang saya rasakan pada saat saya dulu sekolah gitu. Cuman ya tidak serapi, selaras seperti di film ya mungkin kayak bayang-bayang aja gitu. Cuman di film kita romantisasi supaya menjadikan estetika yang bisa dinikmati oleh penonton, yang selain tidak hanya dinikmati ceritanya tapi juga experience-nya, seperti itu. Tadi betul sih, layak banget untuk film ini. Ya bikin film panjang mas, luar biasa banget mas untuk malam hari ini, dan aku merasa beruntung untuk bisa melihat dua film Hard Pictures ataupun ya filmnya Hard Pictures, dua-duanya dari Hard Pictures ya. Baik yang Father Son and Camp Roll Action itu juga sebenarnya bukan cuma teman-teman yang mungkin yang punya penyakit ADHD ya, yang mungkin banyak banget kok teman-teman di kita yang masih punya mimpi tapi terbatas oleh keinginan orang tua, atau terbatas oleh
ekonomi dan lain sebagainya, itu masih relate banget sama kita semua kok. Dan film itu bisa jadi satu penyemangat buat kita semua. Mungkin malam hari ini film dari Harvest Pictures terakhir ya hari ini ya, closing statement nih dari Harvest Pictures buat 100 hari nonton film, dan juga buat teman-teman sineas dan Tegal, dan juga pecinta film, dan juga buat ibu-ibu seperti saya. Silakan untuk bisa dikasih closing statement. Silakan. Terima kasih banyak, thank you very much untuk Sinema Pantura, untuk teman-teman di Tegal. Seperti yang aku bilang kemarin, event-event seperti ini sangat berarti buat kami sebagai emerging filmmaker, yang dimana event-event seperti ini adalah membuat kita itu punya tujuan, punya alasan kenapa kita harus bikin film seperti itu. Alasan kenapa kita harus bertumbuh seperti itu, karena seperti ini ya simpelnya ya teman-teman. Kalau filmmaker belajar kayak saya gitu ya, kan nggak bisa ya langsung masuk bioskop gitu ya, harus lewat mana? Harus lewat seperti media, seperti event-event seperti inilah, seperti itu, seperti Sinema Pantura, seperti festival film dan lain-lain gitu. Dan aku suka banget dengan gagasan ini. Aku suka karena di Pantura. Dan I wish Sinema Pantura dan 100, tapi ini 100 hari nonton film beneran 100 hari ya? Betul Mas, sampai Agustus. Ya itu aku I wish semoga Sinema Pantura dengan program-programnya yang mulia ini bisa long last, bisa panjang umur, dan bisa konsisten gitu, supaya bisa lebih dikenal lagi. Karena sejatinya pemutaran film independen, mikro sinema seperti ini adalah ajang atau panggung pembuktian buat teman-teman, hasil belajar teman-teman filmmaker lain. Jadi teman-teman di sini yang merupakan penyelenggara event mikrosinema ini, menurut saya adalah kegiatan yang sangat mulia sekali gitu, seperti itu. Mulia sekali gitu. Itu sih, terima kasih. Semoga someday kita bisa bermain ke Tegal, atau mungkin kalau yang biasa kalau yang biasanya datang ke Jeff, kita bisa bertemu di Jeff Jogja Asian Impact Film Festival. Kalau jumpa saya langsung tegur aja, cok elingo gitu ya. Saya karena saya tuh suka dibilang song artis, tapi saya tuh memang beneran pelupa gitu. Jadi nanti kalau ketemu, cok aku wong Tegal cok, filmmu diputer gitu ya, tuh boleh banget teman-teman gitu. Seperti itu sih. Terima kasih banyak atas 4 harinya mengapresiasi film-film kami, dan film-film kami pun juga juga ada yang dari film first timers kayak Ray, ini film debut, kemarin Pinta Maaf itu juga film debut, Deception itu juga film debut gitu. Jadi di sini kita Harvest Pictures itu juga mendukung emerging film yang first timer, yang mungkin tidak dapat akses untuk bisa belajar dan lain-lain di situ. Begitu juga dengan teman-teman Sinema Pantura yang juga menyediakan tempat pemutaran buat mereka ini. Teman-teman, thank you very much. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur untuk Sinema Pantura. Closing statement dari Mas Didi buat Harvest Pictures dong. Oke, Mas Vicky, aku Didi yang ngabarin Mas Vicky sama teman-teman juga. Aku yang kurasi film-film kalian. Kebetulan runtut persis banget masuk di list submisi itu berjejer semua 6 film itu kan. Aku tonton satu. Mungkin akhirnya aku memutuskan untuk jadi satu jadwal lah gitu, biar tematik Harvest Picture itu kayaknya enak ini nih. Lagi juga aku kira sebenarnya malah ini semua ini full produksi anak-anak SMA sekolah gitu, full semuanya. Ternyata
Kami sendiri nih yang ngajar nih kayaknya kan gitu kan ya. Ya, Oh, oke benar. Mungkin aku juga ucapin terima kasih sih udah aware sama mungkin masih asing kayak nama kita Sinema Pantura di Tegal. Kita juga kota kecil, bukan yang udah rame kayak misalkan tadi di Jav, mungkin di Jogja juga ada shower screening ataupun pemutaran-pemutaran yang lainnya udah eksis mungkin ya di kancah perfilman independen, film lokal. Jadi terima kasih juga udah nyempetin waktunya untuk kita submit ke acara kita. Jadi mungkin kita bisa bisa akhirnya bisa kenal satu sama lain, antara dari hal teacher bisa kenal Tegal dan tahu Tegal kita sebenarnya adalah pergerakan sedikit-sedikit, kita teman-teman juga yang aktif di film dan beberapa juga kita juga penasaran biar bisa terkoneksi dengan luar Tegal. Itu sih yang paling diutamakan sih. Mungkin ucapan satu kalimat aku sih terima kasih banyak Mas Miki, thank you very much juga sama-sama. Thank you Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Minasan. Arigatou gozaimasu.